يا إلهي ومليكي أنت تعلم كيف حالي وبما قد حل قلبي. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu al-imam hujjatul islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi. Wa qad zakarna fi kulli wahidin min hadhil ahwal kitaban mufrada yusta'anu bihi ala tafsilil fikir. Amma bi dzikri majami'ihi fala yujadu bihi anfa'u min qira'atil Qur'an bitafakkur. Fa innahu jami'un li jami'il maqamati wal ahwal wa fihi shifaa'un lil alamin. وفيه ما يورث الخوف والرجاء والصبر والشكر والمحبة والشوق وسائر الأحوال وفيه ما يزجر عن سائر الصفات المذمومة فينبغي أن يقرأه العبد ويردد الآيات التي هو محتاج إلى التفكر فيها مرة بعد أخرى ولو 100 مرة. Faqira'atu ayatin bitafakkurin wa fahmin khairun min khatmatin bighairi tadabburin wa fahmin. Falitawaqqaf fi ta'ammul fiha walau lailatan wahidah. Fa inna tahta kulli kalimatin minha asrarun la tanhasil. Wa la yuqafu 'alaiha illa bidaqiqil fikri an safa'il qalbi ba'da sidqil muamalah ila akhir. Makna daripada kalamul Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Dan telah kami sebutkan tentang masing-masing dari keadaan-keadaan ini, ahwal seperti ikhlas, seperti keadaan mahabbah cinta kepada Allah, ridha kepada hukum-hukum Allah. Itu sudah disebutkan oleh Imam Ghazali dalam kitab yang tersendiri yang dengannya diperoleh pertolongan kepada menguraikan pikir. Nah, di situ dijelaskan mengenai uraian-uraian di mana dengan uraian itu merupakan jalan daripada tafakkur. Adapun dengan menyebutkan tempat berkumpulnya, di mana kumpulannya uraian-uraian yang dijadikan bahan untuk tafakkur, maka tidak didapatkan padanya yang lebih bermanfaat daripada membaca Al-Quran dengan tafakkur. Nah, di dalam Al-Quran itu adalah sumbernya. Dalam Al-Quran itu lengkap kalau kita mau mencari jalan untuk berpikir. Al-Quran menyediakan bahan-bahan di mana untuk kita ulah alat digunakan untuk tafakkur. Sesungguhnya itu adalah Al-Quran tadi penghimpun bagi semua makam dan keadaan-keadaan ahwal. Di dalam istilah ilmu tasawuf ada dikenal dengan maqam, ada dikenal dengan hal. Maqam itu menurut sebagian ulama tasawuf
makam itu adalah sesuatu yang kita peroleh dengan usaha atau ikhtiar kita. Seperti tobat. Nah, tobat itu makamut taubah, makam tobat. Nah, makam tobat itu adalah sesuatu makam yang kita usahakan keberadaannya. Kalau kita kada berusaha untuk tobat, kita kada akan tobat. Nah, setelah kita berusaha dengan susah payah, lalu kita tobat, nah kita ngarannya mendapatkan makamut taubah. Nah, sedangkan hal itu menurut sebagian ulama tasawuf artinya adalah sesuatu yang tidak didapat dengan usaha kita, tetapi itu semata-mata hadiah dari Allah kepada kita karena kita sudah mampu mendapatkan satu makam. Nah, kita berusaha dengan susah payah, dengan sungguh untuk bertobat. Akhirnya kita bisa bertobat. Nah, maka kita ngarannya berada di makam tobat. Maka Allah akan memberikan kita hadiah. Hadiah Allah itu disebut adalah hal. Kalau kita tobat, benar-benar tobat, kita menduduki makamut taubah, Allah akan memberikan kita hal. Apa ngaran halnya? Halul mahabbah, hal mahabbah, cinta kepada Allah. Nah, orang-orang yang tobat, benar tobatnya, otomatis dalam hatinya itu ada cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, cinta itu disebut ngarannya hal. Nah, di dalam Al-Quran itu dijelaskan, diuraikan tentang makam-makam. Al-Quran bicara mengenai tobat, Al-Quran bicara mengenai tentang mahabbah dan lain sebagainya. Dan padanya Al-Quran ada obat bagi semesta alam. Dalam Al-Quran ada obat. Allah menerangkan, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kami turunkan sesuatu pada Al-Qur'an itu penyembuh dan rahmah bagi orang-orang yang beriman. Dan padanya Al-Quran sesuatu yang mewariskan, sesuatu yang menimbulkan, yang memunculkan takut kepada Allah. Dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang kalau kita pikirkan, kita jadi takut kepada Allah. Harap. Dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang kalau kita renungi, kita akan berharap kepada rahmatnya Allah. Di dalam Al-Quran ada bicara mengenai sabar, syukur, mahabbah, cinta, rindu, dan keadaan-keadaan lainnya. Jadi sumber daripada bahan tafakkur itu sebenarnya adalah selengkapnya berada di dalam Al-Quranul Karim. Kita ambil contoh. Di dalam Al-Quran disebutkan, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Nah, ini ayat, beberapa ayat. Kalau kita merenungi ayat ini dengan benar-benar perenungan, maka pasti timbul di dalam hati kita itu perasaan takut, perasaan khawatir menghadapi hari akhir. Al-Quran menjelaskan, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah
surah yang seringkali kita baca. Adapun orang-orang yang ringan, orang-orang yang ringan timbangan kebajikannya, nah, ini orang amalnya ditimbang, amal baik, amal jahat. Amal baiknya ringan sehingga amal jahat menguasai. Dihitung-hitung kalah amal kebaikan dengan amal jahat, walaupun kalahnya satu. Amal jahat lebih menang dari amal kebaikan walaupun sedikit. Fa ummuhu hawiyah, maka orang ini kembalinya kepada hawiyah. Tahukah engkau apa itu hawiyah? Narun hamiyah, neraka yang panas. Nah, kalau kita merenungi ayat ini dengan benar-benar perenungan, kita akan waspada, kita akan takut bagaimana nasib kita nanti di akhirat waktu ditimbang amal itu. Mana nang menang, mana nang kalah. Kalaunya amal kebaikan kita kalah walaupun sebiji kalahnya, maka kita akan dikembalikan kepada neraka hawiyah tadi. Nah, jadi ayat Quran ini merupakan bahan daripada untuk bertafakkur, untuk berpikir. Kemudian tadi harap. Di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang bila kita baca, kita renungi, hati kita jadi berbunga-bunga, hati kita jadi bahagia, hati kita berharap masuk dalam golongan itu. Contohnya dalam Al-Quran, innal ladzina amanu wa amilus salihat lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, iman ini menurut kebanyakan ulama artinya adalah af'alul qulub, perbuatan hati. Tasdik, membenarkan adanya Allah dengan sifat-sifatnya, membenarkan tentang Rasul, membenarkan tentang hari kiamat, membenarkan rukun-rukun iman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Jadi iman semata kada cukup kalau kada didampingi dengan amal saleh. Amal saleh itu umumnya adalah pergerakan zahir, sembahyang, puasa, naik haji, membantu orang, silaturahmi, itu amal saleh. Nah, orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka itu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Nah, itulah keberuntungan yang besar. Dalam surat Al-Buruj Allah berfirman. Nah, di sini ayat yang menyenangkan. Ayat Al-Quran ini adalah merupakan bahan daripada berpikir untuk mendapatkan karunia Allah itu. Nah, di sini kita berharap termasuk golongan orang yang beriman dan beramal saleh agar bisa mendapatkan surga-surga yang di bawahnya itu mengalir sungai-sungai. Nah, itu harap. Kemudian selanjutnya sabar. Al-Quran menyediakan bahan untuk tafakkur supaya kita bisa bersabar. Firman Allah Subhanahu wa taala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya saja disempurnakan orang-orang sabar itu, pahala mereka tidak bisa dihitung. Kalau pahala kebaikan itu 1/10 jar gandanya. Itu kalau 1/10. Bahkan
Kalaunya lebih baik lagi dalam mengerjakan kebaikan, itu bisa berganda sampai 700. Tapi kalau puasa, kalau sabar, nah sabar, puasa bagian dari sabar. Kalau sabar bighairi hisab, kada terhitung. Berapa pahala yang diberikan Allah kepada orang-orang yang sabar dalam menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan. Pahalanya kada terhitung. Firman Allah lagi, wasbiru innallaha ma'as sabirin. Sabarlah kalian, sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Artinya orang-orang yang sabar ini selalu dilindungi oleh Allah, selalu dirahmati oleh Allah, selalu dicintai oleh Allah. Nah, ayat ini kalau kita renungi, kalau kita pikirkan, itu bisa mendatangkan kesabaran di dalam diri kita. Selanjutnya syukur. Bagaimana kita merenungi syukur? Al-Quran menyediakan bahannya. Antara lain, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian syukur terhadap nikmat-nikmatku, aku tambah nikmat-nikmat itu. Secara ringkas, syukur itu adalah kita mengakui bahwa segala nikmat yang ada ini dari Allah. Nah, meyakini bahwa nikmat-nikmat yang ada pada kita ini dari Allah. Dan membuahkan syukur itu adalah menggunakan nikmat ini di jalan yang diridhai Allah. Nah, itu syukur. Firman Allah tentang syukur lagi, la yaf'ama yaf'alullah bi'adzabikum min syakartum wa amantum. Allah tidak akan mengazab kalian jika kalian itu bersyukur dan beriman. Nah, timbul pemikiran, timbul perenungan tentang syukur. Bagaimana aku bisa mendapatkan syukur ini? Selanjutnya sabar, syukur, mahabbah. Mahabbah, rindu, cinta, cinta kepada Allah. Bagaimana kita tafakur untuk cinta kepada Allah? Allah menyediakan bahan-bahan pemikirannya. Dalam Al-Quran Allah menyatakan, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman, mereka itu sangat cinta kepada Allah. Innalladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersangatan cinta kepada Allah. Nah, di situ kita menimbulkan pemikiran kepada diri kita, apakah kita ini bersangatan cinta kepada Allah? Kalau kita kada bersangatan cinta kepada Allah, berarti iman kita belum sempurna, iman kita belum benar. Karena Allah mengatakan orang-orang yang beriman itu cintanya bersangatan kepada Allah. Artinya bukan kita kada boleh mencintai harta, bukan kita kada boleh mencintai keluarga, bukan kita kada boleh mencintai dunia. Itu dibolehkan selama mencintai Allah itu di atas daripada mencintai segala-galanya. Nah, itu perihal atau perilaku orang yang beriman. Orang yang beriman cinta kepada hartanya, cinta kepada keluarganya, cinta kepada dunianya. Tapi kalau Allah paling bersangatan dicintainya. Nah, itu. Dalam ayat lain Allah mengatakan, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktarabtumuha
wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallah wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakan wahai Rasul, jika adalah orang tua kamu, anak-anak kamu, saudara-saudara kamu, pasangan-pasangan kamu, keluarga kamu, harta-harta yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu takut kehancurannya, rumah-rumah yang kamu senangi, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasul dan jihad di jalannya, maka tunggulah, Allah akan mendatangkan dengan perkaranya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Nah, Allah mengatakan bahwa orang-orang seperti itu adalah fasik. Orang yang lebih mencintai dunianya daripada Allah, orang yang lebih mencintai rumahnya daripada Allah, orang yang lebih mencintai keluarganya lebih dari Allah, itu dikatakan sebagai orang-orang yang fasik. Imannya berarti kada sempurna. Apa contohnya orang-orang yang lebih mencintai dunia daripada Allah? Contohnya, kita berusaha berdagang dengan cara atau dengan modal atau untuk mencari keuntungan, tapi Allah kada senang, tetap kita laksanakan. Nah, ini contoh orang yang mencintai dunia lebih daripada Allah. Tahu ya sudah berdagang pada nangka ini caranya kada boleh, tapi amun kadaka itu kada berhujung banyak. Nah, demi berhujung banyak biar Tuhan kada katuju. Nah, ini orang lebih mencintai perdagangannya daripada Allah. Ada keuntungan yang melimpah ruah, kalau kulaksanakan ini untungnya luar biasa, tapi Allah kada katuju, kada wani aku. Nah, ini orang contohnya mengutamakan cinta kepada Allah lebih daripada dagangan atau usahanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau seringkali berdoa kepada Allah, Allahumma ja'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli. Allahumma ja'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli. Ya Allah, jadikanlah cinta kepada Engkau itu lebih kepadaku daripada mencintai keluarga dan diriku. Artinya mencintai diri kada dilarang, mencintai keluarga kada dilarang, asalkan mencintai Allah lebih daripada itu. Nah, semua itu tersedia di dalam Al-Quran kalau kita hendak memikirkannya. Jadi kalau kita hendak tafakur sesaat pahalanya ganal. Nah, ngapa yang kita pikirkan nih? Hendak nyaman ambil Al-Quran, karena disitulah paling lengkap bahan-bahan untuk tafakur. Nah, tafakur apa kita? Di situ ada bahannya. Dan padanya Al-Quran itu sesuatu yang mencegah dari sifat-sifat tercela. Di dalam Al-Quran, di situ ada keterangan-keterangan yang kalau kita renungi itu bisa mencegah kita untuk berbuat sifat yang tercela. Contohnya, dalam Al-Quran Allah berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum biha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum bil akhirati illa an-nar
habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Nah, ini ayat kalau kita bujur-bujur merenungi ayat ini akan menghilangkan sifat riya daripada diri kita. Riya salah satu sifat yang tercela. Artinya, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, kami sempurnakan kepada mereka amal mereka pada dunia itu, dan sedikit pun mereka tidak akan dikurangi. Kalau kita beramal, beribadat, tapi hendak sesuatu dunia, Allah berikan. Orang sembahyang dengan tujuan supaya disebut orang dia itu penyembahyang, Allah kabulkan. Orang sekampungan madakan itu penyembahyang. Inya bersedekah dengan tujuan supaya dianggap orang bahwa dia itu adalah orang yang sosial. Bersedekahlah inya. Nah, orang mencap inya sebagai orang yang sosial. Allah bayar di dalam dunia. Ulaika alladzina laysa lahum fil akhirah illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Mereka itulah tidak ada lagi bagi mereka di akhirat kecuali yang tersisa hanya neraka. Hanya neraka lagi tertinggal. Pahala ada lagi. Sudah dibayar di dalam dunia. Dan gugurlah yang mereka lakukan padanya, dan batallah apa yang mereka kerjakan itu. Nah, jadi riya itu artinya apa? Bukan hanya kada pahala, tapi masuk neraka. Ulaika alladzina laysa lahum bil akhirah illa an-nar, kecuali neraka. Maka semestinya seorang hamba membaca Al-Quran dan mengulang-ulang ayat yang diperlukan berfikir padanya berkali-kali, walaupun 100 kali. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim sampai 20 kali. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, sama hanya membaca Quran. Nah, Bismillah sidin ulang sampai 20 kali. Karena sidin mendapatkan tafakkur pada kandungan Bismillahirrahmanirrahim itu. Maka membaca satu ayat Al-Quran dengan tafakkur dan mempaham itu lebih baik, lebih banyak pahalanya artinya, daripada membacanya sampai khatam tanpa tadabbur dan pemahaman. Baca Quran seayat, tapi litihi terjemahnya. Dengan terjemah lalu paham. Nah, paham lalu dipikirkan. Kita kembalikan kepada diri kita, ayat ini apakah sudah sesuai dengan diri kita atau kada. Nah, kalau cara membaca Quran seperti itu, satu ayat lebih besar pahalanya daripada sakhatam Quran tapi baca malulu kada mengerti artinya, apalagi mentafakkurkan maknanya. Maka hendaklah ia berhenti untuk memikirkan tentang ayat itu walaupun satu malam. Samalamanan seayat aja diulang-ulangnya ayat itu sambil merenungi, memikirkan makna yang terkandung dalam ayat itu. Sa'id bin Jubair radhiyallahu an, beliau membaca surat Yasin sampai kepada ayat yang ke-59, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Mandak di situ. Sidin ulangi, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, wamtazul yauma sampai sama lamanan. Artinya apa? Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun,
ini Allah nanti di akhirat berseru, berpisahlah pada ini hari, berbidaklah pada ini hari ya Tuhan, hai orang-orang yang berdosa, hai orang-orang yang durjana. Jadi di akhirat itu akan ada kelompok. Namun di tempat kita kadang membedakan. Di mana aja kalau berkumpulan orang baik ada, orang zalim ada, maling ada, perampok ada, peminum ada, bisa tak kumpulan dalam satu majelis. Tapi di akhirat wamtazul yauma, berpisahlah sekarang ayyuhal mujrimun. Kada kawa di kulim maling sini kumpulan maling. Nah, kada kawa berkumpul orang baik-baik. Ini kumpulan orang-orang yang korupsi sini. Oh, peminum arak sini, penjudi sini, ada grup-grupnya. Nah begitu beliau membaca ayat ini, beliau ulangi sampai samalaman. Kamu memikirkan apa? Memikirkan di gulungan mana karena aku di akhirat itu berada. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah satu malam suntuk membaca Al-Quran, tapi hanya satu ayat yang sidin ulang-ulangi. Ayatnya, in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Surat Maidah 118. Yang dibaca ayat itu sidin pikirkan. In tu'adzibuhum fa innahum ibaduk. Ya Allah, jikalau ini Quran bunyinya demikian. In tu'adzibuhum fa innahum ibaduk. Jika engkau siksa mereka itu. Allah mengisahkan dialog Nabi dengan Allah. Nabi itu berkata, Nabi yang terdahulu berkata, in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk. Jika engkau siksa ini manusia, engkau siksa, yang engkau siksa itu adalah hamba engkau juga. Kada orang lain. Jika engkau menyiksa mereka, orang-orang yang durjana, orang-orang yang fasik, engkau siksa, mereka itu hamba engkau juga. Wa in taghfir lahum, dan jika engkau ampuni mereka itu, fa innaka antal aziz, bahwa engkau adalah maha perkasa, al-hakim, maha bijaksana. Nah, Nabi membaca ayat itu sering ulang-ulangi sampai samalaman. Karena banyak mendapatkan rahasia-rahasia dari kandungan ayat itu. Nah jadi artinya Al-Quran itu kita baca, kada perlu menggunakan target sejuz sehari, itu bagus saja. Cuma yang lebih bagus lagi adalah andai kata ada di situ ayat-ayat yang kita jadikan bahan untuk tafakkur kita, untuk memikirkan ayat ini apa sesuai dengan diri kita atau belum sesuai. Karena sesungguhnya di bawah setiap kalimat Al-Quran itu ada rahasia-rahasia yang tidak terbatas dan tidak dihentikan, diketahui atasnya kecuali dengan fikir yang halus dan kemurnian hati setelah benar muamalah beramal kepada Allah. Dan begitu pula menelaah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya beliau telah diberikan jawami'ul kalim, kata-kata yang mencakup sebagaimana yang tersebut dalam hadis. Dan setiap kalimat dari kalimat-kalimat beliau adalah lautan dari lautan hikmah. Dan jikalau orang alim memikirkannya dengan sebenar-benar memikirkan, niscaya tidak putus pemikirannya sepanjang umurnya. Nah, jadi bahan untuk berpikir Al-Quran. Dan yang kedua, kata-kata sabda-sabda Rasulullah. Sabda Rasulullah ada kalimat-kalimat yang komplit. Nah itu pun banyak memberikan bahan tafakkur kepada kita. Dan uraian ayat-ayat dan hadis-hadis itu panjang.
Maka perhatikanlah kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ruhal qudus nafatha fi ruhi ahbib man ahbabta fa innaka mufariquh wa ish ma syi'ta fa innaka mayyitun wa'mal ma syi'ta fa innaka magziyum bihi. Artinya, sesungguhnya Ruhul Kudus Jibril telah meniupkan di dalam hatiku, cintailah orang yang kamu cintai, karena sesungguhnya kamu akan berpisah dengannya. Silakan hanya mencintai siapakah, tapi kita pasti akan berpisah dengan orang yang kita cintai itu. Makin kita sangat mencintai, waktu kita mati makin sangat sakit kita. Nah, jadi silakan hanya mencintai, cuma ingatkan bahwa kita ini pacang berpisah. Jangan sampai cinta itu membuat kita sakit waktu berpisah itu. Nah, kalau kita cintanya ada seberapa lawan benda atau lawan seseorang, hilang orangnya, ada seberapa juga sedihnya, ada seberapa juga sakitnya. Tapi kalau orang itu sangat kita cintai, benda itu sangat kita cintai, begitu kita berpisah akan sangat juga sedihnya, menderitanya. Nah, jadi silahkan cintai siapa-siapa, tapi ingat bahwa kamu akan berpisah. Mau kada mau, imma kita memisahi atau inya yang memisahi kita, pasti berpisah. Dan hiduplah menurut apa yang kamu kehendaki. Nah, kayak apa hidup? Hiduplah kamu, maka sesungguhnya kamu akan mati. Dan berbuatlah menurut apa yang kamu kehendaki. Silahkan hendak jadi maling, silahkan hendak jadi orang ahli ibadah, silahkan hendak jadi orang penuntut ilmu, silahkan berbuatlah menurut apa yang kamu kehendaki. Tapi ingat, maka sesungguhnya kamu akan dibalas karenanya. Ingat bahwa balasan di akhirat sesuai dengan apa yang kita kerjakan di dalam dunia. Sesungguhnya kalimat-kalimat ini menghimpunkan hikmah-hikmah, mutiara-mutiara orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang kemudian. Dan itu cukup bagi orang-orang yang memikirkan padanya sepanjang umurnya. Karena jikalau mereka mengerti makna-maknanya dan menguasai atas hati mereka dengan kekuasaan keyakinan, niscaya itu menenggelamkan mereka. Dan demikian itu menghalangi antara mereka dan antara berpaling, berhadap maksudnya kepada dunia secara keseluruhan. Orang-orang yang bujur-bujur merenungi hadis Nabi yang sebutin tadi aja, nah pasti dia akan bersungguh-sungguh menghadap akhirat dan berpaling daripada menghadap dunia. Maka ini adalah jalan fikir tentang ilmu-ilmu muamalah dan sifat-sifat hamba, dari segi bahwa itu dicintai Allah atau tidak disukai. Dan seorang mubtadi, orang yang di tingkat permulaan itu semestinya ia tenggelam waktunya dalam pikiran-pikiran ini, sehingga ia membangun hatinya dengan akhlak yang terpuji dan makam-makam yang mulia, dan ia membersihkan hatinya dan zahirnya dari segala yang dibenci Allah Subhanahu wa ta'ala.
orang-orang yang hendak jadi hamba Allah, orang-orang yang hendak jadi kekasih Allah, pada awalnya dahulu adalah tafakkur masalah ini, supaya bisa membangun hatinya, membersihkan hatinya. Dan hendaklah ia mengetahui bahwa ini di samping bahwa lebih utama dari ibadah-ibadah lainnya, maka itu baginya tidaklah maksud yang terakhir. Ingat akan, tafakkur ini bukan tujuan akhir, tapi tafakkur ini satu alat untuk mencapai sesuatu, untuk mendapatkan sesuatu. Nah, jadi tafakkur ini walaupun bukan tujuan akhir, pahalanya sudah melebihi yang lainnya. Satu ayat Al-Quran tapi dengan tafakkur lebih baik daripada sakhatam tanpa tafakkur. Nah, jadi tafakkur itu menggandakan pahalanya. Tapi tafakkur bukan tujuan akhir. Bahkan orang yang disibukkan dengannya itu terdinding dari apa yang dicari orang-orang siddiq. Amun tafakkur aja melulu, akhirnya dia akan terdinding dari apa yang dicari oleh orang-orang siddiq, orang-orang yang dekat kepada Allah, yaitu merasakan kenikmatan dengan berpikir tentang keagungan Allah Ta'ala dan keelukannya. Nah, sekarang ini kita hanya memikirkan tentang ciptaannya, hanya memikirkan tentang sifat-sifat Allah. Kita hanya memikirkan tentang perilaku, tingkah laku, akhlak kita. Kita hanya berpikir bagaimana cara membersihkan diri. Berpikir seperti itu. Belum sampai kita berpikir tentang bagaimana keindahan, keagungan Allah. Nah, kada sampai. Kalau sudah kita berpikir kepada keagungan dan keindahan Allah, itu merupakan tujuan akhir dari orang-orang siddiq. Berpikir tentang keagungan Allah Ta'ala dan keelukannya dan tenggelamnya hati di mana ia fana dari dirinya. Nah, kalau orang itu sudah bisa memikirkan bagaimana indahnya itu Allah, dia kadang akan merasa lagi keberadaan dirinya. Itulah puncak daripada kelezatan ibadah. Yakni ia melupakan dirinya, keadaan-keadaannya, kedudukan-kedudukannya, dan sifat-sifatnya. Maka menjadi orang-orang yang tenggelam cita-citanya dengan yang dicintai, seperti orang yang rindu, yang kacau pikirannya ketika berjumpa dengan kekasihnya. Maka ia tidak terluang untuk memperhatikan tentang keadaan-keadaan dirinya dan sifat-sifatnya. Orang yang sudah tenggelam dalam memikirkan sesuatu yang luar biasa indah, dia akan melupakan dirinya. Seperti dikisahkan Allah tentang Nabi Yusuf dan perempuan-perempuan yang mengupas limau dengan pisau, akhirnya mengupas tangan seorang tanpa terasa. Nah, perempuan-perempuan Mesir diundang oleh Zulaikha dan diberi setiap orang limau lawan pisau. Rahatan asik mengupas pisau, disuruh Nabi Yusuf keluar dari tirai. Nah, Nabi Yusuf keluar dari tirai, perempuan-perempuan yang mengupas limau ini terpana dengan Nabi Yusuf. Keindahan zatnya Nabi Yusuf itu luar biasa. Akhirnya nang dihiris bukan lagi limau, tangan seorang yang dikupas jatuh kada terasa lagi. Maka itulah contoh orang-orang yang tenggelam pada orang yang dikaguminya. Nah, itu merupakan tujuan akhir. Bahkan ia tetap seperti orang yang tercengang, yang lalai dari dirinya. Nah, orang-orang siddiqin kalau mereka tafakkur tentang keindahan Allah, tafakkur tentang keagungan Allah,
mereka akan hilang daripada dirinya. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah puncak kelezatan orang yang sangat rindu. Nah, maka adapun apa yang telah kami sebutkan, maka itu adalah tafakkur tentang pembangunan batin.